Maksud dari penjelasan khairihi wa syarrihi minallah menurut versiku wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu tentang apa-apa yang telah diciptakan. Jadi gini, menurut versi khairihi wa syarrihi minallah iku bimakna ojo dimaknai khairihi wa syarrihi apik elek iku tekone saka Gusti Allah. Kabeh sakjane ngono maksudnya adalah semua yang dikehendaki Allah. Jadi kebaikan dan keburukan yang sudah dikehendaki Allah tentunya baik. Misalkan contohnya gini. Kenapa neraka itu diciptakan? Ya tentunya baik. Soalnya contoh, ya karena dia dosa kan masuk neraka kan baik, dihukum kan. Maling, kalau dia karena mencuri, merampok, menipu, korupsi, itu kan barang buruk yang dilakukan manusia. Ya tentunya harus dihukum. Ya dihukum itu kan baik tuh. Kan gitu. Jadi karena dihukum itu ya baik. Gitu. Jadi semua kenapa saya istilahkan bahwa alam ya bisa. Jadi tidak ada keburukan itu karena apa? Ya memang awalnya yang dikehendaki Allah itu semua baik. Semua pasti baik. Ya setelah makhluk itu tercipta, maka makhluk itu kan dipengaruhi oleh otak. Otak kan cenderung bersifat difungsi sebagai alat untuk mendukung program hidup si pemiliknya, tentu sekaligus adalah alat yang untuk mendeteksi benar atau salah. Kan gitu, itu kan otak, produk otak, benar atau salah menurut si pemilik otak itu. Misalkan aku nyolong apik belek, itu kan orang cenderung kedua sisi. Sisi lain cenderung harusnya baik karena versi manusia diciptakan adalah untuk ibadah. Ya karena dia punya otak, otak yang disusupi. Cenderung otak kan isinya kan iblis, karena dia menuruti raga. Otak itu kan punya dua mata sisi, yaitu alat untuk mendukung program-program. Tentunya yang dimaksud adalah program beribadah, karena khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan, karena jin dan manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Ya berarti kan tujuannya baik. Nah setelah dimiliki manusia otak itu, maka menjadi dua mata sisi, yaitu kebaikan dan keburukan. Padahal tujuannya otak itu untuk kebaikan. Ya karena otak itu isinya iblis, dirasuki iblis, maka dia harus mendukung jasadnya. Misalkan korupsi, mencuri, merampok, menipu, khianat, dan lain-lain. Itu kan sesungguhnya bukan tujuannya jiwa. Jiwa itu liyak budun, yaitu beribadah kepada sang penciptanya. Nah, karena dia itu dirasuki iblis, maka akhirnya dia menjadi dua sisi, yaitu raga itu butuh ketenaran, butuh kesenangan, butuh kepuasan, butuh penghargaan, butuh surga. Itu walaupun kelihatan baik tapi ya nggak baik. Butuh surga, butuh pahala, butuh sanjungan, butuh pengakuan, butuh kemenangan,
Dan sisi semuanya itu adalah bukan tujuan dari hidup itu sendiri, yaitu liyak budun. Nah, liyak budun adalah tunduk. Budun itu sujud, yaitu tunduk. Misalkan kita tunduk kepada peraturan negara, kita tunduk pada peraturan wilayah, kita tunduk pada peraturan desa, dan seterusnya tunduk pada guru, murid tunduk pada guru, kayak gitu-gitu. Tunduk itu sujud. Tunduk itu peraturan yang sudah dibuat oleh sang pemilik aturan, dan di dalamnya yang berkaitan dengan peraturan itu dia tunduk. Itulah sujud. Sholat itu ritual, puasa itu ritual, haji itu ritual, zakat itu ritual. Sujud yang sesungguhnya adalah tunduk. Tunduk dengan apa? Ya khairihi wa syarihi min Allah. Apa? Kalau kamu melakukan perbuatan tercela atau khianat kepada sang pemilik aturan, maka itu disebut buruk, bukan salah. Ya, definisi hukum maka mengatakan buruk itu salah. Ya, setelah buruk itu salah maka dihukum. Nah, karena dihukum kan kebaikan. Ya, jadi dihukum itu baik. Karena apa? Melakukan kesalahan. Ya, karena ada salah yang dilakukan oleh nafsu. Jadi salah itu sejujurnya tidak ada. Ya karena apa? Ya dia kan mencuri kan salah. Ya. Tapi kan harus dihukum biar benar. Ya kan gitu. Ya dia korupsi kan salah, betul. Ya tapi setelah biar benar, ya dia harus dihukum. Ya kan? Jadi ya tidak ada kesalahan. Gimana salah wong dia kan nuruti nafsu, bukan nuruti hidup. Ya kita maksud adalah ilmu itu hidup. Di dalam bicara ini karena kehidupan, di dalam pergerakan karena kehidupan. Ada pergerakan berarti ada kehidupan. Ada suara, ada rasa, berarti hidup. Ya kalau sudah hidup itu semua benar. Kalau kembalinya khairihi wa syarihi min Allah atau liyak budun, yaitu beribadah. Kan gitu. Ibadah itu sujud. Ibadah itu apa? Sujud. Sujud itu bukan sholat. Sholat itu ritual. Sujud itu tahu ini peraturan yang membuat siapa, peraturan untuk siapa, kenapa dibuat. Dia sadar betul itu, ya sadar dengan peraturan yang membuat siapa, kenapa harus dibuat, risikonya apa, kebaikan di peraturan itu dibuat. Dia sadar betul. Nah itu baru disebut dia liyak budun, paham dengan peraturan yang dibuat, yang membuat siapa, dibuat kenapa harus dibuat, kan gitu. Jadi dia sadar betul yang membuat peraturan untuk Allah, hidup itu dibuat Allah, maka hidup diatur. Kamu harus melakukan ibadah yang disebut ritual, ibadah, sujud. Kamu harus sujud pada sang pencipta. Nah, bentuk sujud itu apa? Bentuk sujud ya hidup. Kamu harus bernafas, kamu akuin, kamu saksikan bahwa nafas itu tidak kamu lakukan sendiri, kamu tidak bisa. Nafas itu gak bisa. Orang hidup itu gak bisa nafas. Yang bisa nafas apa? Yang maha hidup, yang pemilik, yang menghidupkan nafas, yang menciptakan nafas. Hidup ini bisa bergerak karena energi, karena ya tadi energi, kekuatan, power yang ada di dalam kehidupan itu. Nah yang hidup itu siapa? Yang hidup itu apa? Yang hidup itu ruh, bukan jasad. Bayangkan jasad itu adalah bagian baju, sarung lah misalkan, baju atau sarung atau pokoknya yang dipakai manusia. Ketika baju, kaos, sarung, celana itu kita pakai, ketika yang memakai celana, baju, sarung itu tidur, maka baju yang dipakai ikut tidur.
sarungnya ikut tidur, celananya ikut tidur, diem tidur ngikutin gerakan si pemakai. Kalau dibuat sholat ya ikut sholat, dibuat apapun baju yang dipakai itu ikut bergerak. Itulah raga. Raga ini bergerak sesuai hidupnya roh, kan gitu. Lah roh itu karena hidup, ya hidup ini ya butuh makan, butuh nafas, butuh bergerak, butuh istirahat, butuh tertawa, butuh bicara, gerak semua. Ya karena apa? Karena ada energi di dalamnya, semua kebaikan. Nah setelah ada definisi salah, itu adalah karena otak nafsu ambisius yang diciptakan oleh manusia. Jadi bukan Allah yang menciptakan keburukan. Jadi ego manusia yang dia mengakui dirinya bisa hidup karena dia bisa menjaga kesehatan, karena dia memakan makanan yang bergizi, yang bersih, ya, yang bersih lah, makanan yang bersih, makanan yang bergizi, itu merasa usaha dia. Aku berusaha makan sehat 5 sempurna. Nah, akhirnya dia merasa bisa usaha hidup. Nah, itulah kesalahan besar. Nah, kesalahan besar di sini maksudnya yang memproduksi salah dia. Jangan definisi salah itu yang membuat Allah. Maka saya bilang salah itu tidak ada. Karena apa? Hidup itu yang ada Allah. Kalau hidup ini diversikan ada kesalahan, ya masa Allah mendesain kesalahan? Allah masa membuat kesalahan? Tuhan, Allah, nggak tahu kalau Tuhannya selain Allah. Mungkin bisa salah, misalkan Fir'aun, itu bisa salah. Tapi kalau Allah, itu nggak mungkin salah desainnya. Nggak mungkin salah. Makanya karena nggak mungkin salah, ya jadi kalau orang berkelakuan buruk, bukan berkelakuan salah loh ya, berkelakuan buruk, itu dihukum, maka hukumannya neraka. Berarti neraka kan keburukan? Enggak, itu neraka adalah baik. Untuk apa? Untuk orang-orang yang dihukum. Ya surga sama. Sesungguhnya surga sama. Kenapa surga itu baik? Ya karena yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan maka tempatnya baik. Melakukan keburukan maka tempatnya buruk. Jadi neraka itu gak salah. Bukan tempatnya orang salah, bukan. Tempatnya orang-orang yang melakukan keburukan. Keburukan, buruk. Nah, buruk itu diistilahkan salah. Nah, kalau istilah salah sama, benar ada yang diistilahkan salah. Contoh, versinya orang Muhammadiyah itu ibadahnya ada yang salah menurut versi NU dan sama. Ada yang aliran yang lain, misalkan yang berpedoman pada selain madhab apa, itu ya salah, ya kan? Nah, jadi salah itu versi yang sifatnya jamak. Kebenaran bisa disebut salah. Jadi tidak hanya maling, zina, menipu, merampok, korupsi, khianat, dan lain-lain itu perbuatan salah, enggak. Kebaikan pun bisa dikategorikan salah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak cocok. Wis salah ngulik bojo. Padahal wis dirabi, wis diikat pernikahan, dikomentari wis salah ngulik bojo. Ini kan ono. Wis salah milih presiden. Wis disahno, wis diangkat, lagi nek komentar salah milih presiden, salah milih gubernur, salah milih guru.
salah sing rono salah gawe anak. Mosok ngono. Jadi gitu, makanya kategori salah tidak ada. Yang ada orang melakukan keburukan. Maka disebut istilah itu salah. Buruk itu disebut kesalahan. Jadi sebenarnya kesalahan tidak ada. Hanya kategori melakukan keburukan disebut orang melakukan kesalahan. Ya padahal kalimat salah ini bisa disebutkan pada orang yang melakukan kebenaran. Kan gitu. Itulah ilmu. Maka bicara ilmu itu rumusnya ya berdebat atau mengkaji sebuah ilmu atau bacumat sail atau mengkaji sebuah kajian ilmu. Satu kuncinya adalah kita sadar betul ilmu itu lepaskan dari kita sebagai sang pembicara ilmu. Kalau cerdas misalkan letaknya ilmu itu di otak, lepaskan. Lepas itu dicopot kecerdasannya lalu letakkan ilmu itu gaib. Maka berilah dia ruangan gaib. Hei ilmu, kamu sementara di ruangan kamu yang gaib ya. Ya, setelah itu baru ilmu kita ambil. Sesuai pembicaraan yang mau kita bicarakan bersama. Contoh, kita mau bicara soal hukum. Baru kita bilang, hei ilmu aku mau bicara tentang hukum. Hukum tentang hukum apa? Ya baru nanti runtutannya jelas. Hei ilmu aku mau bicara tentang kehidupan. Hei ilmu aku mau bicara. Nah, karena ilmu itu adalah jamak. Ilmu itu berdiri pada dirinya sendiri. Letaknya ilmu itu bukan di otak. Ilmu itu adalah suatu cahaya kehidupan yang mana tergantung pada ruangan ilmu, ruangan sudut pandang si pemiliknya. Misalkan orang terbodoh di dunia. Itu istilah. Nah, misalkan ada orang tercerdas di dunia si A, itu juga istilah. Bukan berarti dia berilmu. Tidak ada orang memiliki ilmu. Karena ilmu itu miliknya Tuhan. Maka makhluknya tidak berilmu. Sama, hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Makhluknya itu tidak hidup. Karena dihidupkan kan tidak hidup. Dihidupkan sama hidup beda. Kalau hidup itu tidak ada yang menghidupkan, hidup dengan hidupnya sendiri. Kalau dihidupkan, itu tidak bisa hidup. Karena dihidupkan HP itu, kalau tenaganya habis, dicas, dihidupkan. Ya kan? TV, sebelum bisa dilihat, bisa didengarkan, itu juga dihidupkan dulu. Berarti TV nggak hidup, benda mati. Sama manusia sebenarnya juga benda mati yang dihidupkan oleh si ahli yang menghidupkan namanya manusia, yaitu Tuhan. Manusia ini benda mati, makhluk yang mati, terus dihidupkan sang penciptanya, ya kan? Jadi hidup, jadi bersuara, jadi bergerak. Ya karena memang manusia adalah makhluk yang best of the best, yaitu makhluk yang paling mulia. Karena hidup ini sesungguhnya untuk manusia. Kategori hidup itu sesungguhnya untuk manusia. Ya karena semua makhluk untuk manusia. Jin, iblis, surga, neraka, semua makhluk itu untuk keistimewaan manusia. Termasuk neraka itu diciptakan istimewa untuk manusia. Ya kenapa? Ya karena manusia kan istimewa, maka yang masuk neraka juga istimewa. Ya kan istimewa sekali neraka itu. Jadi yang masuk ke neraka istimewa. Gitu. Lebih istimewa lagi yang dimasukkan. Ya kan? Karena manusia itu istimewa, maka neraka juga dibuat secara istimewa.
Tetapi seistimewa-istimewanya apapun neraka itu tetap lebih istimewa yang dimasukkan, yaitu manusia. Ya kan? Jadi neraka itu lebih istimewa manusia karena dia alat. Gitu. Jadi ilmu itu harus didudukkan pada sudut perkaranya. Setelah itu kita harus mencompot ilmu ini dari otak, dari perasaan, dari kehidupan. Maka copotlah, dudukkan dia dulu ke ruangannya. Masukkan dulu dia ke ruangan yang gaib. Karena ilmu itu bicara ilmu berarti bicara tentang kegaiban. Kalau kita percaya dengan kegaiban, itu contohnya ilmu. Ilmu itu adalah suatu makhluk hidup yang gaib, energi yang gaib, cahaya. Jadi ilmu itu sesuai tergantung daya tangkap ruangan, seberapa besar ruangan makhluk hidup itu menampung ilmu. Bukan otak loh ya, bukan otak. Otak itu nafsu. Otak ini tempatnya orang bagaimana saya bisa makan dengan enak, lezat, puas. Itu otak. Beda dengan kehidupan, yaitu jiwa. Ya kan, jiwa itu tidak butuh tidak bisa mendesain, tidak bisa mendesain bagaimana mendapatkan berbagai macam cara, yang penting tujuannya tercapai. Itu jiwa nggak bisa seperti itu. Kalau otak itu bisa. Kalau otak itu bagaimana cara saya tidak ketahuan mencuri, tidak ketahuan korupsi, tidak ketahuan khianat, tidak ketahuan melakukan keburukan sesama manusia. Tapi kalau jiwa, dia tidak bisa membohongi dirinya, karena secerdas apapun dia itu tidak bisa membohongi dirinya. Karena apa? Dia mau menipu, yang ditipu siapa? Kan dia menipu diri sendiri. Dia mencuri, yang dicuri itu apa? Jiwa itu. Kan ibaratnya dia mencuri dirinya sendiri atau mencelakai diri sendiri. Mencelakai orang, mau membunuh orang, itu sesungguhnya kan mau membunuh diri sendiri. Ya jiwa nggak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu adalah otak. Desain otak. Dua sisi otak itu, kanan dan kiri. Dua sisi otak itu, otak adalah bagaikan mata dua belah mata pisau yang tajam. Sisi lain bisa dimanfaatkan untuk senjata, sesuai keinginan kita, menjaga diri, atau mendukung dalam kehidupan, dalam beribadah sama Tuhan. Sisi lain, otak itu bisa mencelakai si pemiliknya itu sendiri. Bahkan akurasinya, kalau membunuh itu akurasinya sangat tinggi. Bisa membunuh diri sendiri, bisa menghidupi diri sendiri, bisa menjaga diri sendiri, dan semuanya bisa dua sisi pokoknya. Kalau cilaka ya akurasinya tinggi, kalau mau benar akurasinya tinggi. Itu otak. Kalau otak itu disinkronkan kepada komponen yang lain. Satu, otak itu kan jasad, ya, bukan hal yang gaib. Lah jasad itu kan benda mati. Lah di dalam otak itulah ada kegaiban, ya kan. Pokoknya sisi hidup itu ada dua, yaitu benda terlihat dan tidak terlihat. Makhluk yang terlihat dan makhluk yang tidak terlihat. Dua sisi. Ibarat setrum. Setrum itu min dan plus. Itu bisa bercahaya kalau dibuat nyalakan lampu, karena lampu sifatnya cahaya. Kalau buat menghidupkan kulkas ya sesuai fungsinya kulkas, mendinginkan, menyimpan. Kalau kipas ya bisa memutar baling-baling dan bisa mendorong angin. Kan gitu, itu listrik.
gitu. Nah, listrik itu bisa membuat seperti itu, bisa menyalakan apapun itu yang sifatnya elektronik. Itu karena kan ada energi yang disebut energi listrik. Nah, energi listrik itu bukan yang kelihatan, yang bisa dilihat, nggak bisa dilihat energi itu. Siapa bilang energi bisa dilihat? Nggak ada. Itu sifatnya yang bisa dilihat. Sifat apa? Sifat min dan plus berbentuk kabel. Itu sifatnya. Yang setrum itu zat, tenaga, energi, nggak bisa dilihat. Itu kan bisa orang kesetrum terbakar. Nah, itu api yang terlihat, bukan setrum. Kalau konslet solasinya itu terbakar, ya itu kasihan maka solasi itu. Jadi dia membungkus tenaga energi yang dahsyat. Kalau ada tidak kebenarannya dalam transmisinya, itu solasi itu bisa terbakar. Ya kan? Yang terbakar setrum itu bukan api, yang menyala itu api, bukan setrum. Setrum atau energi setrum listrik itu gaib. Gaib, Bro. Ya, sinyal HP itu gaib. Sinyal HP itu gaib. Misalnya simpati atau pakai mentari atau pakai apa terserah, itu gaib. Internet itu, ya. Jadi satelit itu mengirimkan energi gelombang gelombang radioaktif atau apalah nggak tahu ya, melalui gelombang udara atau gelombang transmisi apa nggak ngerti, yang jelas kan gaib itu. Memang bisa dilihat gelombangnya. Ya mungkin ada alat ukur yang bisa mengukur di ada gelombang untuk menangkap sinyal HP, sinyal radio, pesawat-pesawat gitu kan. Sama manusia kan juga punya pesawat. Setiap kita punya pesawat, pesawat pendengaran. Bisa merasakan getaran gelombang magnet. Sama gravitasi punya. Nah, setrum itu gaib. Kembali lagi ke setrum gaib. Setrum itu gaib. Sinyal frekuensi radio, sinyal HP itu gaib. Semua gaib. Ya, jadi nggak bisa. Setrum itu kan warnanya merah kan, dia kalau membakar konslet kan terbakar api. Jadi setrum itu api, tenaga itu api, enggak. Api itu ya api, benda mati yang dihidupkan. Karena ada konsleting listrik maka dia hidup, menyala. Ya, baru terlihat itu api. Ya, berarti di dalam api itu ada apa? Ada energi lagi. Yang disebut energi api. Apa? Panas. Membakar, kalau bisa membakar, dan dia panas. Didekatin panas, disentuh panas, dan membakar kalau disentuh. Itu energi api, gaib lagi. Gitu loh. Jadi manusia memang yang cerdas, yang dimaksud manusia cerdas adalah dia sadar bahwa hidup itu dua sisi antara gaib dan dohir. Gaib dan non gaib. Jadi benda mati dan isinya. Yang isinya itu gaib. Ya, maka agar kita bisa membahas ilmu sesuai narasi dan sesuai komponen-komponennya, itu istilahnya marik nah cara wong Jawa itu. Jadi membahas ilmu itu bisa sesuai runtutannya, jalurnya gitu loh. Jadi cara jalur itu bicara ilmu itu harus gini. Misalkan kita dari Grobogan mau ke Purwodadi, kalau memang cara materinya syariatnya jalan kaki atau pakai sepeda atau pakai motor atau pakai mobil sama ya, yaitu kalau dari Grobogan pasti kita sadar betul berarti dari utara ke selatan, saka lor ngidul. Jadi ngliwati sing lor dhisik, Grobogan ngutus enek Temon, enek Jongkong, enek Gareh. Terus nungkono enek jenenge desa apa, wilayah apa, itu kan ngono runtutane. Runtutane bicara apapun itu harus satu.
bicara apa dulu? Hidup tentang hidup, berarti ilmu tentang kehidupan. Runtutannya maka harus ada hidup, berarti ada goib dan non goib. Nah, ilmu itu letakkan pada kursinya, pada ruangannya. Nah, ruangan, kalau kita pengen membahas ilmu bisa luas, runtut, hafal dari kayak tadi perjalanan, yaitu dari Gerobokan berarti ngelewati mana dulu, maka kita harus luas wawasannya toh. Kalau nggak luas ya kita memang metu ndi kok Gerobokan apa nang Purwodadi ngliwati desa apa kabeh gak genah. Ya karena dia kan nggak tahu desa apa, wilayah mana. Sama ilmu itu seperti itu. Kalau tidak ada runtutannya dulu, letakkan ilmu itu pada posisi ilmunya, maka baru diurai. Nanti akhirnya kita ketahuan runtutannya. Ilmu tauhid ya tentu tentang ketuhanan, tentang ritual. Ilmu teknologi ya tentu tentang kemajuan zaman, tentang produk-produk otak, jasad, tapi tetap ada hubungannya dengan ketauhidan. Cuman tidak pernah dibahas, akhirnya seakan-akan bahasa tauhid itu kayak janggal. Tapi sing janggal justru mereka yang janggal tentang tauhid. Karena apa? Disadari tidak disadari, hidup ini hubungannya tentang kegaiban, tentang ketauhidan. Mana mungkin dia hidup itu tanpa roh? Mana mungkin dia bisa bicara ilmu tanpa roh? Lah roh itu ngaweruhi, roh itu adalah roh yang dekat pada sisi ilmu. Ilmu kan satu, yaitu pemilik ilmu itu sendiri. Ilmu itu berdiri pada ilmu itu sendiri yang menciptakan Allah lagi kan. Gaib loh. Jadi semua hubungannya ke Allah, semua yang saya lihat itu semua tidak ada yang hubungannya tanpa Allah. Listrik, HP, teknologi apapun itu saya bisa lihat dan bisa rasakan itu hubungannya erat sama Allah walaupun benda mati. Ya karena orang melihat HP benda mati, batu benda mati, TV benda mati, padahal kita manusia juga benda mati yang dihidupkan. Kayak HP, kayak TV, kayak pesawat sama, kayak motor, kayak mobil sama. Sebenarnya ya cuma nafsu tadilah yang membuat manusia seakan-akan ada salah, ada benar. Padahal hidup ini adalah bukan untuk mendeteksi kebenaran dan kesalahan. Hidup ini hanya satu tujuan, yaitu mengakui kebenarannya Allah, mengakui kebenarannya kehidupan. Itu untuk apa? Ilal ya'budun, ibadah. Nah, ibadah itu bukan berarti sembahyang, sholat, zakat, haji, bukan. Itu ritual. Sembahyang itu tunduk secara 100% bahkan 1000% menyaksikan keesaan, kekuatan, power, keagungan Tuhan. Tanpa itu bukan ibadah, sekalipun itu sholat. Itu ritual. Nah, ritual itu tentu ada tujuan. Itu adalah sugesti otak. Rata-rata orang syariat sholat karena ada pahala. Setelah mendapatkan pahala, dia akan masuk surga. Itulah ritual. Ritual itu punya tujuan-tujuan tertentu selain Tuhan. Kalau ibadah, namanya juga ibadah. Sujud, kalau sujud itu beda. Sujud itu ketika seorang bawahan tunduk sama atasan, ketika seorang murid tunduk sama peraturan guru, ketika sebuah rakyat tunduk pada peraturan negara. Jadi tunduk pada konstitusi kehidupan gitu. Ya apa? Ya kegaiban tadi. Hidup itu adalah sisi hidup, ada gaib, ada non gaib, ada fisik,
ada ruh. Gitu. Tanpa kita menyadari itu dua, maka dia sesungguhnya lupa. Bisa disebut orang bodoh, bisa disebut orang buta. Nah gitu ya, jadi sesungguhnya ilmu itu hak, kekot, hakikat hak. Jadi harus mengetahui kehakan, bukan nafsu otak, bukan. Nafsu otak ini bahaya bro. Otak itu ya tadi saya bilang bisa membunuh secara akurat pada pemiliknya sendiri dan bisa menyelamatkan secara akurat pada pemiliknya sendiri. Itu otak. Maka hidup harus dibagi 5: jasad, otak, hati, jiwa, ruh. 5 komponen itu. Listrik, energi sama main plus, baru dia bisa digunakan untuk apa sesuai komponen gitu. Semua sama. Elektronik, teknologi apapun itu pakai komponen. Komponennya manusia, yang jasad ya terlihat jasad ini. Organ dalam ya ada di dalam perut, ada di dalam daging, ada di dalam tulang, ada di dalam urat. Itu semua komponen, baik yang di dalam maupun di luar, akhirnya tersusun rapi sebagai komponen. TV sama, ada casing, ada kabel-kabel komponen inti untuk apa, koneksinya jadi satu. Untuk apa? Untuk hidup. TV setelah powernya dinyalakan klek, itu kalau tidak ada energi dari listrik ya nggak bisa hidup, kan gitu ya. Komponennya manusia sama. Nah setelah komponen ini, jasad semua ini adalah urutan terendah. Jasad, otak. Otak itu bukan otak yang kita maksud kalau kita belah otak orang mati atau ada hewan mati, otaknya itu bukan. Itu jasadnya otak. Masih ada jasadnya otak, yaitu bentuk. Misalkan gini loh, trafo TV atau mekanik HP apa yang rusak, itu kan tetap mekaniknya. Ya dia tidak dibilang rusak, tidak berfungsi, itu kan yang rusak bukan fisiknya toh. Yang berenergi, yang bertenaga, yang punya fungsi kan bukan fisik yang rusak itu. Coba misalkan ada komponen HP atau TV atau elektronik apapun, kamu lihat, kita lihat, itu padahal dia fisiknya masih sempurna, masih bagus, seakan-akan masih dari tokonya aja baru ya. Tapi ternyata di dalamnya itu tidak bisa dipakai. Di dalam itu apa? Bukan kok trafo dipecah di dalamnya itu ya enggak. Itu berhubungan dengan gaib semua. Energi itu gaib. Tenaga itu gaib. Sekalipun itu pada elektronik, benda mati. Gitu loh. Jadi komponen itu jasad, otak, hati. Ya hati yang dimaksud bukan hati kalau dibelah itu kelihatan hatinya seperti itu, bukan. Seperti kayak TV tadi, kayak HP sama. Kayak gitu. IC-nya rusak, ya IC-nya padahal kan dari pabrikan pertama kali diciptakan itu dibilang rusak, tidak berfungsi. Itu sebenarnya sama. Ya kan bentuknya seperti itu, tapi kan dibilang rusak sama tukang servis. Setelah dicek memang tidak fungsi. Padahal fisiknya ada. Hati sama, otak sama, jasad ini semua sama. Ya kan? Nah, hati yang dimaksud adalah gaib lagi. Yang dimaksud adalah kegaiban yang ada dalam hati. Kehidupan yang ada dalam hati, energi yang ada dalam hati. Ya kan nyambung hati itu.
Hubungannya dengan mana? Makin dalam lagi. Apa? Jiwa. Ada kan orang sakit jiwa, ada dokter jiwa kok. Masa nggak percaya dengan adanya jiwa? Dan terus orang gila itu yang merawat, yang dirawat apanya? Yang diobati apanya? Jiwanya toh. Nyatanya jiwa itu diminumin obat. Iya kan? Akhirnya jiwanya tenang, tidur pulas. Yang tadinya nggak bisa tidur, ngomong tidak terkontrol, bergerak tidak terkontrol, maka diminumin obat jasadnya kan, koneknya sama jasad mulut kan. Nah, ke konek ke otak saraf. Setelah itu konek ke sebuah kegaiban. Ya apa? Energi gaib hidup ini. Akhirnya dia bisa ngantuk. Ngantuk terus tidur. Jadi orang sakit jiwa itu nggak bisa diobatin. Hanya dia dibikin tenang tidurnya. Jadi ya jane wong wong gila itu obatnya ketenangan. Siapa teman terdekatnya kalau bisa membuat ketenangan, mensugesti sebuah ketenangan, maka sesungguhnya tanpa treatment obat atau dokter itu ya bisa sembuh. Gitu. Asal satu gelombang yang sama, satu pabrik yang sama. Contoh HP Nokia. Itu ya harus kalau rusak ya tentu komponennya yang berhubungan dengan satu pabriknya tentu akan berkualitas. Merek Nokia ya harus Nokia. Kalau elektronik apa misalkan merek Sony ya kalau bisa sesuai merek Sony. Motor sama kan, kalau di kawin-kawin ya bisa sih bisa, tapi tetap tidak sesuai aslinya. Nah, penyakit jiwa sama. Nah, penyakit jiwa itu ternyata ada orang sakit jiwa, berarti jiwa itu ada. Ya, jiwa itulah tempatnya rasa. Rasa apa? Merasakan hidup. Kalau ada dohir, ada batin, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Itu jiwa. Maka orang gila itu dia menggerakkan, membicarakan apa yang dia tidak dilihat oleh mata, tapi dia dilihat oleh jiwanya. Itu ekspresi jiwa kan. Maka dia ngomong karo sopo, ya sesungguhnya dia juga ngomong karo jiwanya. Kan gitu. Nah, disebut orang gila karena ngomong tidak terkontrol, tidak sesuai apa yang orang normal. Jadi ada konsleting di dalam komponen dalamnya. Ya maka harus komponen dalamnya dibongkar. Nah, komponen hidup itu komponennya adalah rohani, tentang kebatinan, tentang kerohanian. Maka harus seimbang, kanan dan kiri, atas dan bawah, laki-laki dan perempuan, neraka dan surga, baik dan buruk itu istilah. Itu hanya penyeimbang kategori. Kita posisi di tengah melihat kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti ada dua-duanya. Tapi kalau baik tetap asli ada. Allah itu baik sebelum kalimat baik itu ada. Buruk itu tercipta setelah ada makhluk. Berarti ya nyata memang tidak ada kata salah. Tidak ada kesalahan. Yang ada adalah keburukan. Jadi kalimat buruk. Jadi hati-hati menggunakan kalimat. Jadi kalimat itu punya makna. Kalimat itu sifat. Biar maknanya jelas, maka sifat itu harus dimasuki zat. Gitu loh. Biar hidup kalimat itu. Jadi hidupnya harus sesuai. Kalimat misalkan kalimat TV, pesawat TV. Walaupun HP ini bisa buat nonton, tapi kamu kalau bilang HP ini TV itu pasti kamu orang gila. Iya dong. Karena bagaimanapun TV itu adalah ya secara sudut pandang memang diciptakan ya memang TV ya TV, pesawat televisi. Gitu. HP ya pesawat HP kan, gitu. Radio pesawat radio.
Pesawat manusia apa? Indra perasa. Itu pesawat. Yang dohirnya apa? Kuping, mata, hidung. Nah, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah gaib, yaitu apa? Jiwa, rasa merasakan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu yang punya akurasi tinggi adalah jiwa. Kenapa? Jiwa itu berdekatan dengan ruh. Ya, jiwa berarti beda sama ruh, beda. Jadi jasad, otak, hati, jiwa, ruh, 5 susunan 5 komponen ini harus tahu posisinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Semua harus bekerja sama, koneksitasnya harus betul. Jadi koneksinya, konektivitasnya 5 ini harus sesuai fungsi. Jadi ini dibikin berbeda-beda, tetapi fungsinya itu untuk satu tujuan hidup, satu, gitu. 5, tapi harus menjadi satu tujuan hidup. 5 jari ini dikumpulkan pada satu telapak tangan, ya, dikumpulkan pada sebuah telapak tangan. Ya, berarti kan jelas, berarti 5 yang terpisah ini terkesan terpisah tapi disambung jadi satu, menjadi sebuah telapak tangan yang dia disebut komponen tangan. Semua ada jari, telapak tangan, ada bahu, ya gitu, itu tangan. Nggak bisa disebut tangan kalau nggak ada jari sebenarnya. Jadi tangan yang tidak memiliki jari, berarti tangan yang istilah, ya kan, itu nggak punya sikut, ya kan, nggak mungkin. Tangan juga istilah. Tangan itu alat atau jalan atau ya alat lah, intinya komponen. Seperti itulah yang saya maksud susunan hidup 5. Kembali lagi harus tahu yang 5 ini. Tapi sebelum tahu yang 5 ini, orang harus tahu 2, ya, yang teristimewa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hati-hati menghayati kalimat ini, ya. 1, 2, 3, 2 sisi itu yang dimaksud. Ada kebenaran dan keburukan, istilahnya, istilah kanan dan kiri, kebaikan dan keburukan, bukan kebenaran dan keburukan. Sebenarnya enggak, kebenaran dan kesalahan itu enggak, sebenarnya keburukan dan kebaikan. Itu bukan kebenaran dan kesalahan, bukan. Kata kalimat kebenaran dan kesalahan itu produk otak manusia. Kalimat aslinya adalah keburukan dan kebaikan. Makanya tidak ada keburukan, yang ada kebaikan, tidak ada kesalahan maksudnya. Jadi yang sebenarnya tidak ada kesalahan dan kebenaran itu tidak ada. Tapi kalau disebut benar ada, ya justru benar itu ada kalau dikatakan benar. Tapi yang asli kalimatnya adalah keburukan dan kebaikan, simbolnya. Nah, kesalahan dan kebenaran itu istilah produk otak manusia, gitu loh. Makanya ya memang harus cerdas. Oke, ya. Tadi 1, 2, 3. Kalaupun kamu juara 3, kelihatan banyak 3 itu banyak, tapi lebih baik juara 2. Juara 2 itu lebih, walaupun totalnya itu lebih banyak daripada 1, istimewa tuh juara 1. Tapi 1, 2, 3
itu adalah angka mistis. Jangan salah. Jadi 1, 2, 3 atau angka-angka ganjil kan. Jadi punya kekuatan arti yang baik lah itu loh. Jadi punya kekuatan mensugesti lah angka-angka ganjil itu. 1, 2, 3. La ilaha illallah 1. Semua kehidupan tidak ada yang hidup kecuali Allah. Jadi yang menghidupkan benda mati ini bisa hidup, yaitu Allah. Bisa bicara, bisa mencium, bisa mengaku benar, bisa mengaku pintar, bisa mengaku cerdas, bisa mengaku kaya, bisa mengaku terhormat, itu ya karena ada kehidupan. Gitu. Ada kehidupan dan dihidupkan. Sang Maha Hidup. Sesungguhnya mati, tapi dihidupkan. Jadi sombong makanya. Nah setelah itu 1, 2. Hidup ini diadakan karena Allah pertimbangannya pengen dikenali makhluknya. Gitu. Maka namanya juga Allah. Nah, dia menciptakan Nur Muhammad. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, Nur Muhammad, yang akhirnya disempurnakan menjadi sebuah makhluk. Dan nur itu ya nur. Nur itu bukan kok cahaya lampu, cahaya matahari bulan atau apa, itu enggak. Nur ya gaib. Nur itu aura, makanya nak cara wong spiritual kan aura. Nur bercahaya itu terlihat dari cahaya kegaiban dia, aura magicnya itu nur, gitu loh. Yang melihat ya orang-orang yang memang jiwanya penuh nur. Kalau jiwanya nggak ada nur ya dia nggak bisa melihat nur yang tidak terlihat itu. Kan sinyal itu. Kalau sinyal XL masa mau menangkap sinyalnya simpati? Ya nggak bisa dong. Walaupun deket di bawah sama menaranya, itu XL nggak bisa nangkap sinyal frekuensinya simpati dan seterusnya. Gitu, gampang toh memahami hidup. Nah setelah itu 3 itu siapa? 1, la ilaha illallah, sang pemilik kehidupan. Muhammad dan Rasulullah itu makhluk yang diciptakan berbentuk nur, yang disempurnakan menjadi manusia biar bisa biar bisa dikenali bahwa ada kehidupan gitu loh. Maka butuh casing. Nah, casing dibuat. Nah, gitu. Maka semua dari sumber yang diciptakan adalah Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jasad yang terlihat ini Nur Muhammad, awalnya nur, cahaya, Nur Muhammad. Dan setelah itu yang 3 apa? Ya kita menyaksikan yang 2 itu. Maka kata para ulama, urip ki apa? Urip ku ndelok kudrate pangeran. Kudrate pangeran apa? Ya mau anak kehidupan ini macam-macam. Susunannya Allah yang esa, sang maha hidup, sang maha penghidup, sang pemilik kehidupan, menciptakan kehidupan. Yang pertama kali diciptakan kehidupan itu adalah Nur Muhammad. Maka asyhadu anna Muhammad, yang mengatakan, yang bersaksi siapa? Yang punya iman, yang di dalamnya hijabnya terbuka. Yang hijab-hijabnya itu hijab kan penutup cahaya itu. Cahaya itu bisa terlihat karena tidak ada penutup. Yang tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa melihat Muhammad, berarti dia jiwanya itu penuh penutup.
dikerubuti sarung kandel atau ditutupi tembok kandel. Makanya wong rek aku pengen ngipi petuk Muhammad ora petuk-petuk, ya ora bakal petuk. Lah apa rek ngipi-ngipi barang iku. Ora usah dipethuki mendino petuk. Ora usah pengen ngipi ya mendino petuk. Mosok ora petuk. Ya berarti ketutup kuwi, enek tutupe. Nah, rata petuk ya berarti ketutup, ditutupi atau mbok tutupi atau ada benda asing yang menutupi atau ada kotoran dan kotoran itu menutupi apa aja ada benda lah ada sesuatu yang menutupi kayak gak terlihat wong nur kok gak terlihat itu cahaya gak terlihat itu kan berarti kan gelap deh ya gelap ya karena dia ada tutup karena nur itu selalu bercahaya kok sampai gak iso didelok itu berarti ada penghalang ya nggak tahu penghalangnya apa yang tahu ya si pemiliknya itu sendiri kalau mau jujur makanya jiwa itu sejujurnya jujur ya nggak jujur itu otak karena otak itu kan pengennya dihormati disegani disanjung dipuja dan dipuji beda mati padahal lucu kan pengen dipuja-puji ya kan setelah itu 3 kan tadi 1 2 3 ya kita ini yang ketiga umatnya Muhammad mengakui adanya Muhammad yang itu adalah posisinya best of the best makhluk sesama manusia tapi best of the bestnya yaitu ya Muhammad maka dia adalah Rasul Allah untuk menjelaskan Allah itu siapa bukan menjelaskan Quran Quran itu wahyu Muhammad salah satu adalah disebut wahyu karena adalah alat yang diciptakan Allah petunjuk yang diciptakan Allah untuk menjelaskan Allah itu sendiri tugas Muhammad adalah menjelaskan siapa itu Allah maka disebut gerakannya maka punya gerakan-gerakan apa sholat, zakat, puasa, haji sedekah dan lain kebaikan-kebaikan tadi yang dibilang benar atau salah tadi itu yang disebut thoriqoh gerakan hidup itu thoriqoh gerakan itu thoriqoh pergerakan ya setelah bergerak Muhammad itu menjelaskan siapa itu Allah gitu loh tugas Muhammad menjelaskan Allah itu siapa setelah itu ada orang yang percaya dan tidak ya tergantung tadi kembali lagi cahayanya kok nggak terlihat Nur Muhammad itu Muhammad mendapat cahaya dari cahaya Robbi cahaya yang asli adalah kekuatan Allah yang hidup saya aslinya Allah Allah Nurullah makanya ada kalimat Nurullah ya kan Nurullah Nur Muhammad mantul kepada umatnya karena umatnya ora roh ora iman berarti ada penghalang ya halangannya harus dibuang dulu dibuang penghalangnya mbuh sarunge lapis telu apa tembok beton lapis baja kan gak genah yang genah jiwanya yang tertutup itu tahu ya cuman dia mau jujur enggak kalau mau jujur mudah itu cara membukanya wah nek temboke wah nek watune wah nek sarunge ya engko ketok lah lagi nak ane iku sarung ya carane gua nak tutup sarung kan beda carane karo nak tutupe watu nak iku tutupe baja ya beda karo mbukake cara nutupe watu jadi tergantung tutupnya kalau tutupnya itu tertutup karena apa tutupe opo ya carane guwake itu tentu sesuai nah mau sarung ya walah wis duwe sarunge diguwaki anteng kan sarunge engko oh mergo iki sarunge kotor ya dicumbah dicuci
Terus dienggo neh kan terus dilapis-lapisi diguwak ben cahayane ketok. Lah nek watu ya kudu diglundungno watune. Lah nek ane tutupe baja ya kudu diguwak bajane dilebur. Ya kan? Yaitu kita posisi ketiga makhluk yang disebut umat. Allah Tuhan, Muhammad Rasul, umat. 3. Umat Muhammad, Muhammad penyampai wahyu, Allah adalah pemilik dari segalanya. Pemilik Muhammad, pemilik umat Muhammad, pemilik semua makhluk. Tugas Muhammad menjelaskan Allah siapa kepada umat. Nah, kita umat, maka Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu Allahumma sholli ala Muhammad setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ora genah ora tau ngucap Allahumma sholli ala Muhammad, yo ora tau petuk Muhammad. Paham ya? Yo ora tau Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ora cahayane ora muncul. Lah Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan ucapan suara, tapi gelombang getaran frekuensi rohani yang tersambung. Paham gak kira-kira? Ya kuwi sinyal HP kowe nganggo XL. Iya toh HP-mu. Tapi kowe mbok uripno nang ngisore tower simpati. Yo ngantekane mencret. Ora petuk sinyal. Gantian niku kartune. Sinyale ben petuk. Oke. Lah nek sinyale petuk, ya wis ketok aku entuk sinyal kuat. Lho sing nggawa satu sinyal saja. Itu anek sing sinyale kuat, anek sing mendip-mendip, anek sing standar. Anek sing kilat kekuatannya kok. Diku jelas itulah Allah. Butuh sinyal frekuensi rohaniah. Rohmu iku lebih dekat kepada Tuhannya. Nek kowe ora weruh Tuhanmu, yo edan jiwamu. Wong sing paling terdekat dengan roh itu adalah jiwa. Maka jiwa itu ekspresi rohanimu. Nak rohanimu iku bentuke ngono ya kuwi jiwamu. Ya iku jasadmu, ya iku suaramu, ya iku utekmu, ya iku irungmu, ya iku gerakanmu. Berarti sing nang jero ketok. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Oke, ya begitu dulu. Ya kesimpulannya salah tidak ada. Kalau kalimat benar ada. Karena benar itu hak. Kalau salah itu diadakan. Sang makhluk hak benar satu, yaitu Allah. Sebelum ada kalimat benar, itu benar sudah ada, yaitu Allah, Sang Maha Benar, hak kan. Nah, setelah ada makhluk, maka barulah istilah benar dan salah itu diciptakan manusia. Tapi kalimat yang benar itu bukan benar dan salah. Tapi kalimat aslinya itu bukan benar dan salah, tetapi baik dan buruk. Simbol neraka dan surga. Neraka juga baik karena tempatnya orang-orang yang melakukan kesalahan. Berarti orang dihukum itu baik karena melakukan kesalahan. Ya makanya harus dihukum. Harus dihukum kan baik. Enggak salah. Lo kan melakukan
keburukan ya harus dihukum. Mosok salah? Benar dong. Jadi nggak ada kesalahan. Dia di penjara, dia bangkrut, gitu. Dia runtuh, dia gila, dia apapun yang kamu sifati buruk, itu karena apa? Itu dulu. Kalimatnya yang benar adalah baik dan buruk. Ya salah nggak ada kesalahan. Oke, disambung lain kali.